Insya Allah kita hitung ya. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Rasulullah, 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 Rasulullah Rabbana. Melakukan dosa, tapi ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung bertobat kepada Allah. Bahkan ayahanda kita dulu yang pertama, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam pun berbuat dosa. Ya, itu siapa sih yang tidak punya dosa? Ya, jadi kalau menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ya, kalau kita tidak mau bermuhasabah, justru itu menyebabkan kekotoran dalam jiwa kita. Ya. Kalau kita tidak mau melakukan muhasabah, justru makin membuat jiwa kita menjadi kotor. Dan beliau pun mengajarkan ataupun menjelaskan dalam kitabnya, salah satunya adalah di kitab Madarijus Shalihin, ini ada. Ya, beliau menjelaskan bahwa pengobatan jiwa yang kotor, pengobatan jiwa yang kotor itu hanya bisa dilakukan dengan 2 cara. Kalau jiwa kotor apa namanya? Kalau kotoran jiwa apa? Ada berapa kotoran jiwa? Dalam slide kotoran jiwa ada berapa? Ada 7. Subhat, sahwat, syirik, bid'ah, Dosa besar. apa lagi? Dosa Hubud besar. dunia terakhir, dosa-dosa besar. Apa lagi? Ayo. Hasad dan dosa-dosa besar. Ya, hubud dunia. Kotoran jiwa. Dan kotoran jiwa ini hanya bisa diobati dengan 2 cara tadi menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu dengan muhasabah dan mukhalafah. 2 pengobatan untuk mengobati kotoran jiwa, yaitu dengan muhasabah dan mukhalafah. Kalau muhasabah itu artinya secara umum itu apa? Introspeksi diri atau mengevaluasi diri. Sementara kalau mukhalafah itu artinya menentang, ya, nafsu amarah, menentang syahwat itu dengan tidak menuruti kemauannya. Itu mukhalafah. Jadi kalau muhasabah itu introspeksi diri, sementara kalau mukhalafah itu ada suatu dorongan yang kuat untuk menentang syahwat kita. Itu mukhalafah. Itu untuk mengobati jiwa kita yang kotor. Ya, untuk mengobati jiwa kita yang kotor. Baik, kalau jiwa kita yang kotor itu termasuk apa? Bagian dari apa? Dosa besar yang telah kita lakukan. Itu yang menyebabkan jiwa kita juga menjadi kotor. Ya, selain dari tadi yang ada 7 kotoran jiwa. Ya, ada 7 kotoran jiwa. Di antaranya adalah apa? Dosa-dosa besar. Ada berapa dosa besar? 70 dosa besar. Di antara 70 dosa-dosa besar itu ada 3 yang paling besar. Di antara dosa-dosa besar itu, di antara 70 dosa besar itu ada 3 yang paling besar. Di antaranya adalah syirik. Kemudian apa? Durhaka kepada orang tua. Itu diantaranya, ya. Dan ada dosa besar yang masih kita anggap ringan. Apa? Riba. Siapa yang masih punya cicilan motor? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Apa malu nunjuk tangannya? Ya. Riba ini adalah salah satu dosa besar yang masih kita anggap ringan, Pak. Yang masih kita anggap ringan. Kalau dosa ini mah biasalah. Habis kalau nggak nyicil, nggak punya motor. Kalau nggak nyicil nggak punya
mobil. Kalau nggak nyicil nggak punya rumah. Padahal salah satu dosa dari dosa riba itu yang paling ringan itu seperti apa? Berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Nauzubillah. 1 dirham uang riba itu sama seperti kita berzina sebanyak 36 kali. 1 dirham itu sekarang kurang lebih sekitar 70.000. Kalau kita punya uang riba 1 juta, tinggal dibagi aja. 1 juta bagi 70.000 kali 36. Banyak. Ya. Baik. Nah, dosa-dosa besar yang kita lakukan ini akan mempunyai dampak yang negatif. Ya, kalau ya antum kan trainer nih, udah sering apa namanya? Udah sering membawakan slide dampak negatif dosa kan? Masih ingat? Ya, diantaranya menghalangi ilmu, menghalangi rezeki, ya, mengundang kerisauan, kecemasan dan sebagainya. Itu dampak dari negatif dosa. Nah, dosa ini bisa dilebur dengan cara apa? Dengan cara pertama, dengan cara beristighfar. Ya. Dosa-dosa ini bisa kita lebur dengan cara beristighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya demi Allah. Nah, beliau bersumpah demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari itu sebanyak 70 kali. Ini hadis riwayat Bukhari. Sementara di riwayat Muslimnya sebanyak 100 kali. Yang biasa kita baca dalam zikir pagi dan petang berapa kali? Istighfar 100. Berarti menggunakan riwayat Muslim. Dan juga ada riwayat dari An-Nasai, itu juga 100 kali. Ya. Jadi yang kita terbiasa membaca zikir pagi dan petang dengan istighfar sebanyak 100 kali itu ada dalilnya, Pak. Makanya kaidah dalam ibadah seluruhnya nilainya adalah haram. Kaidah dalam ibadah semuanya bernilai haram kecuali ada dalil yang membolehkannya. Berbeda dengan kaidah dalam muamalah. Kalau dalam muamalah seluruhnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Zikir, wirid itu ibadah bukan? Ibadah. Maka harus ada dalil, terutama yang menyangkut dengan jumlah. Kalau Rasulullah SAW berzikir atau beristighfar sebanyak 70 kali, boleh nggak kita mengikutinya? Boleh. Bahkan mendapatkan nilai apa? Nilai sunnah. Paling banyak 100 kali. Tapi kalau misalnya ada orang yang mengatakan, beristighfarlah kamu sebanyak 1000 kali, boleh nggak? Nggak boleh, karena nggak ada dalilnya. Karena seperti kemarin yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Azam, amal soleh itu syaratnya cuma 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba'ur rasul. Jadi ada contoh dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Ini untuk istighfar. Nah, kemudian di antara istighfar tersebut ada yang dikenal dengan Sayyidul Istighfar. Ini yang sering juga kita baca dalam zikir pagi dan petang ya. Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Sayyid. Siapa Sayyid? Mana Sayyid? Paling depan malah orangnya. Sayyid. Yang maknanya adalah yang mulia atau yang utama. Makanya sering kita mengucapkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sayyidul Istighfar berarti yang utama dalam ucapan istighfar. Gitu, Pak. Jadi Sayyidul Istighfar berarti yang istighfar yang paling utama dibacakan adalah seperti kita baca sering di zikir pagi dan petang, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli
fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah sayyidul istighfar, seutama-utamanya istighfar. Jadi kalau ada yang mau mengatakan apa sih yang paling utama istighfar? Ini sayyidul istighfar. Baca. Gak usah terlalu terburu-buru. Baca dengan apa namanya? Dengan pelan sambil mencermati makna dalam sayyidul istighfar tersebut. Waktu ini ولربما اتسع المضيق ولربما ضاق الفضاء ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا لك في عواقبه رضا الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعارضا